Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan kepada kita semua. Kita tentunya akan berharap pada bagian ini akan kenali akar penyebab masalah. Nah, sesi ini merupakan bagian yang penting sebab kenali akar masalah, caranya kenali akar penyebab masalah pembelajaran itu adalah merupakan bagian penting untuk menemukan solusi yang baik juga. Nah, dalam kategori ini ada penyelesaian problem based learning. Kami menyiapkan instruksinya, tugas yang perlu diselesaikan. Nah, di sana juga kami menyediakan tentang aspek kelayakan tugas yang nanti akan diselesaikan. Dan berikutnya ada pedoman penilaian, ada skor pedoman penilaian yang patut untuk diperhatikan agar kita memperoleh hasil yang maksimal. Di bagian instruksi juga kami menyertakan template yang kita gunakan untuk kenali akar penyebab masalah. Nah, di sana juga kami menyediakan contoh bagaimana kita mengisi template tersebut, kita bisa menemukan akar penyebab masalah dari kegiatan yang kita laksanakan dalam konteks problem based learning. Nah, dalam kegiatan problem based learning, setelah kita menyelesaikan eksplorasi penyebab masalah, jadi setelah kita menyelesaikan eksplorasi penyebab masalah, baik kita melakukan kajian literatur review maupun realitas review, maka pada tahap selanjutnya adalah kita akan menemukan akar penyebab masalah hasil dari eksplorasi penyebab masalah. Oleh karenanya, template ini kemudian kita akan lanjutkan dengan cara hasil eksplorasi penyebab masalah yang kita peroleh dari realitas review maupun literatur review. Di kolom ini kemudian kita akan masukkan pada kolom template form untuk menyelesaikan akar penyebab masalah. Nah, hasil eksplorasi penyebab masalah ini kita cantumkan di sini, kemudian kita langsung menentukan mana yang faktor dominan dan mana yang determinan. Nah, di bagian ini kemudian kita akan menemukan akar penyebab masalah. Lalu akar penyebab masalah itu kita lakukan analisis lebih lanjut. Nah, lalu bagaimana agar kita memperoleh lembar kerja ini? Nah, ada beberapa langkah yang perlu kita ikuti dan kita perhatikan. Pertama, tadi kita sudah mencantumkan penyebab masalah yang kita ambil dari hasil eksplorasi penyebab masalah. Kemudian kita melakukan menemukan akar penyebab masalah dengan melakukan eksplorasinya, disertai dengan apa sebenarnya yang perlu kita selesaikan untuk melihat akar penyebab masalah itu. Dan yang terakhir adalah kita melakukan analisis. Ya, kita melakukan analisis terhadap akar penyebab masalah tersebut. Jadi kita melakukan hasil eksplorasi penyebab masalah itu kita cantumkan, kemudian kita cari akar penyebab masalahnya, lalu kita melakukan analisis lebih lanjut atas temuan akar penyebab masalah. Nah, prosedurnya secara sederhana ini, kemudian pertama kita mulai dengan sesuatu yang terbaik, baca basmalah, kemudian dilakukan eksplorasi penyebab masalah. Jangan lupa kemudian kita mengajukan pertanyaan, ya, kita mengajukan pertanyaan dengan teknik 5 whys, mengajukan 5 pertanyaan mengapa secara berulang. Kemudian berdasarkan
hasil ini kita akan menentukan akar penyebab masalahnya. Kemudian kita melakukan tracking, penelusuran literatur review dan realitas review. Kemudian kita menuliskan deskripsi masing-masing realitas review dan literatur review. Kemudian kita buatkan poin terpenting, terutama akar penyebab masalah yang kita temukan berdasarkan kajian literatur maupun realitas review. Nah, bagaimana melakukan ini? Mari kita akan lihat. Nah, misalnya dalam eksplorasi penyebab masalah yang merupakan gabungan literatur review dan realitas review, untuk jenis permasalahan rendahnya minat belajar peserta didik misalnya, ya, untuk rendahnya minat belajar peserta didik, ya berdasarkan permasalahan tentang rendahnya minat belajar peserta didik. Nah, kita menemukan ini jenis permasalahannya adalah minat belajar. Nah, identifikasi masalahnya dan eksplorasi masalahnya adalah rendahnya minat belajar peserta didik. Maka dari hasil eksplorasi realitas review maupun literatur review, kita menemukan faktor dominan ada 2 poin, kemudian faktor dominan itu adalah 1 poin. Nah, selanjutnya kita akan mencari akar penyebab masalahnya. Nah, cara menggunakan akar penyebab masalahnya tentunya di setiap permasalahan akar penyebab eksplorasi penyebab masalah, setiap faktor ini kita akan deteksi, kita akan melihat apa akar penyebab masalahnya. Nah, untuk melihat ini, untuk mendeteksi bagian ini, maka misalnya tidak adanya dorongan ingin belajar dari peserta didik, itu yang akan kita tracking, itu yang akan kita lihat, itu yang akan kita uji dengan menggunakan metode mencari akar penyebab masalahnya. Nah, dalam kerangka mencari akar penyebab masalah banyak teknik, ya, banyak teknik yang selama ini tersedia. Ada namanya 5 whys dengan mengajukan 5 pertanyaan mengapa. Pertanyaan mengapa secara 5 kali secara berulang-ulang. Kemudian kita bisa melakukan observasi langsung. Ini ragam teknik menemukan akar penyebab masalah. Kemudian kita bisa melakukan juga teknik analisis SWOT. Kita bisa menggunakan teknik diagram fishbone, tulang ikan, yang kemudian kita mendapatkan prioritas akar penyebab masalah. Kita juga bisa melakukan survei dan wawancara, analisis data kuantitatif dengan melihat mana faktor yang berpengaruh dan mana faktor yang memiliki hubungan yang kuat. Lalu kita bisa melakukan brainstorming atau kemudian curah gagasan dan lainnya. Nah, pada kesempatan ini teknik yang akan kita gunakan adalah menggunakan teknik 5 whys, mengajukan pertanyaan mengapa secara berulang-ulang, ya, pada masalah yang kita sudah tentukan. Nah, kenapa 5 whys ini kita pilih? Sebab alat bantu ini secara sederhana akan menemukan titik dari satu akar permasalahan. Jadi dengan teknik ini kita bisa menemukan akar penyebab masalahnya dari satu masalah yang sedang kita teliti atau yang sedang kita amati. Nah, tujuannya agar kita bisa menggali akar masalahnya. Sekali lagi, tujuannya agar kita bisa menggali akar masalahnya, kemudian menemukan solusi yang tepat dan mencegah masalah itu berulang. Nah, kalau masalah ini berulang, otomatis kegiatan eksplorasi review, literatur review, kajian realitas review akan terulang juga, ya. Jadi tujuannya agar kita bisa menemukan akar masalahnya, kemudian dari akar masalah ini kita menemukan solusi yang tepat. Nah, jauh lebih penting juga misalnya kita akan mencegah masalah yang berulang-ulang, sehingga kegiatan eksplorasi literatur review, sekali lagi realitas review, akan kita hindari mengalami pengulangan dalam pekerjaan ini. Nah, misalnya dalam kegiatan mengajukan 5 whys ini, mengajukan pertanyaan mengapa dan makanya misalnya why yang pertama, mengapa yang pertama, misalnya mengapa peserta didik tidak terdorong belajar pendidikan agama Islam? Mengapa mereka merasa pelajaran tersebut membosankan? Kemudian mengapa metode pengajaran yang digunakan menonton tidak menarik? Nah, atas jawaban itu kemudian ditanya, lagi, sehingga menghasilkan banyak akar penyebab masalah yang selanjutnya ini akan kita analisis,
akan kita pilih mana yang tepat untuk itu. Nah, misalnya pada bagian ini faktor penyebab masalahnya misalnya tidak ada dorongan ingin belajar dari peserta didik. Jadi motivasi internalnya itu tidak ada. Pertanyaan yang mungkin yang bisa alternatif yang bisa kita ajukan misalnya adalah mengapa peserta didik tidak terdorong belajar pendidikan agama Islam? Nah, mungkin jawabannya karena mereka merasa pelajaran tersebut membosankan. Tanya kembali, mengapa mereka merasa pelajaran tersebut membosankan? Jawabannya mungkin salah satunya adalah karena metode pengajaran digunakan monoton dan tidak menarik. Tanya kemudian lagi, mengapa metode pengajaran digunakan monoton dan tidak menarik? Ya, karena guru tidak menggunakan metode inovatif dan menyenangkan. Pertanyaan mengapa berikutnya, mengapa guru tidak menggunakan metode inovatif dan interaktif dalam mengajar? Karena kurangnya pelatihan misalnya, dan banyak jawaban alternatif lain yang kita bisa ajukan, yang kita bisa sampaikan. Dan yang berikutnya, atas jawaban itu kita ajukan lagi pertanyaan, mengapa kurangnya pelatihan? Di sana ada karena kebijakan pendidikan anggaran sekolah tidak memberikan prioritas pengembangan profesionalitas dan inovasi dalam pengajaran. Nah, lalu bagaimana menentukan akar penyebab masalahnya? Nah, tentunya untuk menentukan akar penyebab masalahnya, ini kita harus memilih sesuai dengan kemampuan dan tujuan penelitian kita. Karena tujuan penelitian, tujuan kita menemukan akar penyebab masalahnya untuk menemukan solusi masalah pembelajaran, maka tentunya kewenangan guru hanya pada batas di ruang kelas. Karena kalau dia berada di luar ruang kelas, misalnya masalah anggaran yang sangat terbatas, misalnya pada jawaban keempat, kurangnya pelatihan, itu kan pelatihannya guru tidak bisa mengorganisir itu dalam tingkat kebijakan, apalagi bicara soal anggaran, pengembangan kebijakan dan anggaran. Nah, guru hanya bisa melakukan, yang bisa dia lakukan adalah dengan menggunakan metode, ya, dengan menggunakan metode yang inovatif dan menyenangkan. Karena memang tujuan kita untuk memperbaiki kualitas pengajaran, kualitas pembelajaran di ruang kelas, maka akar penyebab masalah ini yang kita pilih. Tentunya pada level pertanyaan yang ketiga. Nah, 5 pertanyaan mengapa yang secara berulang-ulang sebenarnya hanya melakukan deteksi terhadap akar penyebab masalah yang bisa kita pilih, yang kita bisa sesuaikan dengan kemampuan dan tujuan penelitian kita. Bagi guru tentunya tujuannya adalah memperbaiki kualitas pengajaran, proses belajar mengajar di ruang kelas. Maka akar penyebab masalah yang ditemukan dengan teknik 5 whys yang baik itu yang akan menuntun dia akan memilih akar penyebab masalah. Dalam konteks ini misalnya kita pilih karena guru tidak menggunakan metode yang inovatif dan menyenangkan. Nah, atas pilihan ini, atas pilihan bahwa akar penyebab masalah guru tidak menggunakan metode yang efektif dan menyenangkan, selanjutnya kita akan lakukan kajian literatur review dan realitas review yang terkait dengan akar penyebab masalahnya. Nah, berdasarkan teknik 5 whys tadi, pertanyaan mengapa yang kita runtut sebanyak 5 kali dan kita identifikasi yang terbaik akar penyebab masalah, kita memilih misalnya jawaban atas karena guru tidak menggunakan metode yang inovatif, yang menyenangkan. Maka selanjutnya untuk menemukan narasi, kerangka pikir, solusi, dan apa yang kita butuhkan dalam informasi mengapa guru tidak menggunakan metode yang inovatif dan menyenangkan, tentunya kita akan melakukan kembali literatur review dan realitas review terhadap apa? Terhadap bagian akar penyebab masalah yang kita temukan ini. Oke, literatur review dan realitas review, kemudian kita melakukan analisis terhadap kajian literatur review maupun realitas review. Akar penyebab masalahnya tentunya kita akan sekali lagi menemukan temuan utama. Jika akar penyebab masalah dari hasil analisis ini kita lakukan dengan baik, maka tentunya kita akan memperoleh solusi yang terbaik untuk penyelesaian akar penyebab masalah pembelajaran yang kita hadapi. Ya, menarik tidak? Insya Allah. Nah, lalu pertanyaan yang berikut adalah,
adakah tools yang bisa membantu pekerjaan ini? Nah, tentunya pekerjaan yang dimaksud adalah bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dan sebagainya dan beberapa kajian lain. Nah, kita bisa mengoptimalkan kemajuan teknologi dan informasi. Nah, banyak tools yang bisa membantu pekerjaan ini. Ini hanya tools yang bisa membantu. Tetapi bagaimana kualitas narasi, kualitas analisis itu sepenuhnya tergantung kepada peneliti dan guru itu sendiri yang bisa menguraikan. Nah, tools yang kita bisa lakukan misalnya kita bisa menggunakan ChatGPT, kecerdasan artifisial, kemudian kita bisa menggunakan juga aplikasi Gemini google.com. Nah, mari kita lihat bagaimana kemudian hasil penelusuran dengan menggunakan dua aplikasi AI ini dalam mendeteksi terutama ketika kita menggunakan teknik five whys. Misalnya ini ada kurangnya disiplin peserta didik dalam pembelajaran agama Islam. Dengan menggunakan ChatGPT misalnya kita akan mengajukan pertanyaan karena dua aplikasi ini di antaranya yang cukup banyak ini jika kita mengajukan pertanyaan dia akan mendeskripsikan, memberikan pertanyaan, mesin akan mengolah informasi itu dan memberikan alternatif jawaban. Nah, misalnya akar penyebab masalah kurangnya disiplin dalam pembelajaran. Kita akan mengajukan pertanyaan secara beruntun misalnya. Mengapa disiplin peserta rendah? Jawabannya karena mereka tidak fokus. Mengapa mereka tidak fokus? Karena membosankan. Mengapa mereka bosan? Karena metode pengajaran yang digunakan monoton. Mengapa monoton? Karena tidak ada pelatihan. Mengapa tidak pelatihan? Jatuhnya ke anggaran dan kebijakan. Nah, kalau kita menggunakan teknik Gemini, aplikasi Gemini, kita akan menemukan dengan pertanyaan yang sama, mengapa peserta didik kurang disiplin dalam belajar? Karena kurang motivasi. Mengapa mereka kurang motivasi? Karena materi yang diajarkan tidak relevan. Mengapa tidak relevan? Karena tidak ada contoh. Mengapa tidak ada contoh? Yang menarik karena guru kurang kreatif. Mengapa guru kurang kreatif? Karena mungkin salah satu jawabannya adalah kurangnya pelatihan. Nah, dari informasi ini ya, nah sebaiknya kan pertanyaan ini kita ajukan ke teman sejawat, kita eksplorasi, kita melakukan diskusi, brainstorming, kita cek ke teman-teman atas pertanyaan mengapa ini secara beruntun. Nah, dengan bagian pertanyaan ini kita mungkin bisa mendeteksi mana yang kita bisa pilih menjadi akar penyebab masalahnya yang selanjutnya itu akan kita bisa tindak lanjuti untuk solusi penyelesaian masalah pembelajaran. Nah, misalnya tentang, ternyata metode pengajaran yang digunakan monoton. Di sini juga memberikan informasi soal itu. Di sini di samping metode juga disampaikan karena contoh-contoh yang diberikan kurang menarik. Atau materi yang disiapkan oleh guru itu kurang kreatif. Nah, dua bagian ini bisa menjadi pilihan untuk dijadikan akar penyebab masalahnya ya, dijadikan akar penyebab masalahnya karena kemudian dengan akar penyebab masalah ini kita bisa bergerak untuk menemukan solusinya. Nah, pada bagian yang lain misalnya kita ingin melihat apa faktor penyebabnya, misalnya akar penyebabnya dari eksplorasi penyebab masalah kita menemukan minimnya dorongan belajar peserta didik, jadi motivasi internalnya dia. Nah, berdasarkan berdasarkan telusur kita terhadap dua aplikasi alat bantu ini, sekali lagi ini alat bantu, kualitasnya akan tetap kita olah informasi ini, kita melakukan pilihan dan analisis ini kita jalankan. Jadi misalnya dengan beruntun pertanyaan mengapa, kita menemukan lagi-lagi metode pengajaran yang menjadi titik tumpuan akar penyebab masalahnya. Di bagian ini juga ada contoh, kemudian kurang kreatif dan sebagainya. Nah, ini tools saja. Kemudian lalu bagaimana melakukan, karena setelah itu kita menemukan akar penyebab masalah, lalu dari akar penyebab masalah kita akan melanjutkan eksplorasinya, analisisnya, kajiannya, maka terus kita melakukan kajian literatur review dan realitas review. Nah, untuk bagian ini bisa disimak di deskripsi video kami ini ada bagaimana melakukan literatur review dan realitas review dengan baik. Baik. Ini yang bisa kami sampaikan beberapa bagian penting untuk bagaimana kita menemukan ya sekali lagi bagaimana kita menemukan akar penyebab masalah dengan baik.
Dan kita berharap nanti hasil pekerjaan akhirnya kita bisa melengkapi form analisa penentu penyebab masalah dengan bagian ini. Ini adalah contoh bagaimana form itu kita bisa selesaikan dengan baik. Misalnya untuk masalah yang pertama berdasarkan permasalahan tentang kurangnya kerjasama dalam kelompok, ini sudah hasil eksplorasi ya, eksplorasi penyebab masalah berdasarkan literatur review dan realitas review ditemukan. Ini ada faktor dominan, ada 3, lalu ada faktor determinan 1. Nah, dari faktor dominan ini kita pilih salah satunya misalnya setelah kita tracking dengan menggunakan, kita analisis dengan menggunakan teknik 5 whys, misalnya dengan pertanyaan mengapa 5 kali secara berulang, kita menemukan ternyata akar penyebab masalahnya adalah rendahnya kepercayaan diri peserta didik. Maka rendahnya kepercayaan diri peserta didik ini kemudian kita melakukan kajian literatur dan realitas review, literatur review dan realitas review. Ini hasilnya kita melakukan literatur review. Ini juga hasil realitas review, bagaimana faktor rendahnya kepercayaan diri peserta didik itu kurang. Lalu dari hasil realitas review dan literatur review kita melakukan analisis akar penyebab masalah. Rendahnya kepercayaan diri peserta didik pada pembelajaran pendidikan Islam karena ada penampilan di lingkungan sosial, ini hasilnya. Nah, RPP maupun implementasi proyek profil belajar Pancasila itu belum maksimal. Nah, berdasarkan akar penyebab masalah rendahnya kepercayaan diri ini dan disertai dengan analisis pada bagian ini, ya, analisis pada bagian ini, insya Allah pada tahap selanjutnya kita akan menemukan solusi yang baik. Sebab akar penyebab masalahnya kita temukan dengan tepat. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan pada pertemuan yang sangat singkat dan sederhana ini. Semoga kita diberikan oleh Allah SWT kekuatan lahir dan batin, dan semoga kita semua menjadi lentera bagi kehidupan. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Kritik, saran kami sangat harapkan untuk kebaikan kita semua. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.